Shalom. Shalom. Salam. Shalom. Salam sejahtera buat kita pada pagi hari ini. Kita diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena suatu kebetulan, karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, serta saudara-saudari, pelaksanaan ibadah terpaksa kita bikin hari Minggu pagi, karena siang nanti kita tiba di Bacang Babang dan malam kita tiba di Ternate, jadi padat. Istilahnya itu padat merayap, tapi itu bukan halangan buat kami untuk selalu beribadah. Ini adalah ibadah kami yang keempat semenjak dari Surabaya sampai saat ini. Jadi pelaksanaan ibadah di kapal ini tidak selamanya kita laksanakan pada hari Minggu. Hari biasa pun kita lalui. Karena di luar kita bisa sampai 5 kali dalam sehari. Ada amin? Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita laksanakan secara okumene. Yang biasa tepuk tangan kami persilakan, yang tak terbiasa harap dimaklumi. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa aku tak pandang kau berasal dari gereja mana. Yang penting kita berdiri di atas firman-Nya. Ada amin? Amin. Bapak yang terkasih, untuk ibadah kita pada pagi hari ini, untuk pelayanan firman akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi Warpur, dan doa Bapak Pendeta Timotius dan Bapak Pendeta Darius. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yang biasa tepuk tangan kami persilakan, yang tak terbiasa harap dimaklumi. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama pada buku nyanyian halaman 94. Halaman 94 nomor 248. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu dan apa-apa seterusnya. Tuhan bertuhan hari ini, jadi bencana untuk orang-Mu. Hati tulus menyembah yang maha kuasa. Tuhan maha. Saya panggil Bapak Pendeta Timotius. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hebat Engkau Tuhan, Bapa yang luar biasa, yang maha besar. Hari ini kami mensyukuri anugerah-Mu yang tak pernah terbatas bagi kami umat-umat ketebusan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah terbatas. Dengan kuasa-Mu yang Engkau berikan bagi kami, terbukti hari ini kami izinkan Roh Kudus bekerja bagi kami. Engkau bekerja, maka semua hamba-hamba yang telah Engkau tetapkan Tuhan. Song leader, singers, bahkan pemain musik, terlebih khusus hamba-Mu yang telah percayakan Tuhan hari ini untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Kami percaya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir semua berjalan dengan kuasa, sehingga ibadah ini boleh selesai. Jauhkan segala teror intervensi kuasa iblis dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa yang baik. Arahkan pandangan kami, seluruh total hidup kami Tuhan di dalam kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah okumene ini dengan baik. Kami boleh diberkati karena kami percaya kuasa Tuhan bekerja di hari ini. Terima kasih Bapak. Hari ini Minggu 15 Oktober, membuka ibadah okumene ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Baru perjanjian baru Roma 8 ayat yang ke-38 sampai dengan 39. Yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang
maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan ku diangkat dan Sekali lagi, ku diangkat. ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. 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 Bapa, inilah kerinduan hati kami. Kami merindukan angkatanmu atas kehidupan kami waktu kami layak kepadamu. Sebab tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di hari ini kami datang oleh karena kekuatanmu bagi kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan dari hidup kami selain kami bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dan memuji serta memuliakan Engkau. Bahkan dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Injil adalah kekuatan Allah. Waktu kami membacanya, kami bersandar di dalamnya ada perubahan atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diiburkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang telah membantu kami untuk menyenangkan hati-Mu dalam beberapa pujian kami kepada Engkau. Biarlah pengurapan ganda kembali atas kehidupan hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu pergi dan berada, menjadi saksi yang setia bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setelah kami menyanyi, memuji, memuliakan Engkau, firman-Mu berkata Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian. Semuanya dari penyampaian firman Tuhan, Roh Kudus berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Hamba-Mu hanyalah manusia biasa, adanya injak kemanusiaan kami, bunuh kedagingan kami, bangkitkan satu manusia yang baru dalam Roh-Mu yang kudus untuk layak berbicara kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu firman itu mampu merubah setiap kehidupan kami. Kami siap terima firman-Mu dalam satu nama hidup kudus dan ajaib, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ada satu pujian yang luar biasa, yang seringkali kalau saya nyanyikan, saya renungkan betapa baiknya Tuhan atas kehidupan saya, dalam perjalanan kehidupan saya, dari anak-anak sampai dewasa. Pujian ini menguatkan saya waktu bertabrakan dengan masalah. Jangan lari dari masalah, sebab kalau lari dari masalah tidak akan dapat jalan keluar. Tetapi hadapi masalah itu dengan kekuatan yang Tuhan beri, kita akan mengalami kemenangan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Bukan sekedar pujian kita menyanyikan pujian ini, tapi waktu engkau menyanyi dengan sungguh-sungguh dari dasar hati yang paling dalam, akan ada kekuatan Tuhan yang hebat.
Sebab dia mampu merubah, dia mampu menolong, dia mampu mendidik, dia mampu mengangkat. Karena dia Tuhan yang hidup. Haleluya. 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 Tuhan baik. Mari ambil Alkitab saudara. Yang punya Alkitab, yang bawa HP silakan buka dalam aplikasi Alkitab. Kita buka bersama-sama dalam satu ayat yang terdapat dalam perjanjian lama, yaitu Yeremia pasal 20, pasal 31 ayat 21. Untuk menghormati firman Tuhan, mari berdiri bersama-sama dan dalam hitungan yang ketiga kita bersama-sama membaca ayat ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak-anak Israel, kembalilah ke kotamu. Terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah hari ini saya beri judul jadikan perjalanan Anda berhasil. Sementara kita ada di dalam perjalanan dan setiap orang mempunyai tujuannya masing-masing. Ada yang dari Jayapura mungkin ke Surabaya, mungkin ke Ujung Pandang, mungkin ke Banggai atau ke Bitung, bahkan mungkin ada yang sebentar turun di Pajang. Setiap perjalanan, semua orang punya kerinduan bahwa dia tetap lolos sampai di tempat tujuannya atau dia berhasil dalam perjalanannya. Dan pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kita, mengajar kita dalam Yeremia 31 ayat 31, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan dan pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu. Saya akan membagikan ayat ini dalam 3 bagian yang luar biasa. Kenapa sampai ayat ini dimunculkan dalam Yeremia pasal 31 ayat 21? Karena kaum Yehuda mengalami pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Dalam penderitaan yang hebat di sana, mereka mengalami tekanan, depresi karena tinggal dalam pembuangan selama 70 tahun. Bayangkan saja kalau saudara tinggal dalam lembaga selama 10 tahun, pasti akan terjadi tekanan. Ingat anak-anak, ingat istri, atau mungkin ingat suami, atau mungkin ingat ayah, ingat ibu. Apalagi 70 tahun. Stres berat. Mengingat kenangan desa, mengingat keluarga, mengingat samping kiri kanan orang-orang yang dicintai. Dalam pembuangan itu mereka menangis, mengingat betapa baiknya kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin kita ada dalam pembuangan ini. Dan mereka meminta solusi. Dari Babel mereka mengirim surat kepada Yeremia untuk memohon petunjuk kepada Yeremia. Serta Yeremia menuliskan ayat-ayat ini menguatkan mereka. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang kau tempuh. Selama ini mungkin karena mereka tidak memperhatikan jalan raya, jalan hidup mereka secara baik-baik, maka terjadi pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Karena di dalamnya ada penyembahan yang keluar dari kehendak Tuhan. Mereka sudah tidak mau menyembah Tuhan dengan baik-baik lagi. Mungkin tadinya mereka rajin beribadah, tapi sudah mulai malas-malas beribadah karena ada tekanan dalam kehidupan keluarga. Mungkin masalah ekonomi, engkau sudah mulai kurang beribadah kepada Tuhan. Pikir saya mau pergi ibadah, tapi di rumah masih ada kekurangan. Terpaksa kalau orang desa, saya mau pergi ibadah, tapi kalau saya tidak ke kebun, siapa yang kasih makan keluarga? Saya mau pergi ibadah, tapi kalau hari ini saya tidak masuk kantor, nanti siapa yang mau biaya pendidikan anak saya? Makin lama penekanan ini mengakibatkan cinta kepada Tuhan mulai berkurang. Dan mereka sudah mulai menjauh dari hadapan Tuhan dalam peribadatan kepada Tuhan. Mengakibatkan terjadi pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Dalam penderitaan itu mereka menangis dan mengingat kalau kita ada di pihak Tuhan, tidak mungkin ada di dalam penderitaan seperti ini. Sebelum LL Ajair Ayah, Bapak Pendeta Rumpasum ini orang dari perhubungan, ya pasti dia tahu itu. Rambu-rambu jalan ini sangat penting. Bahkan
para nakoda dan anak buah kalau mereka juga tahu bahwa rambu-rambu ini sangat penting. Dalam pelayaran ini harus ada petunjuk untuk mereka pakai berjalan. Mereka pakai untuk berlayar. Kalau tidak ada petunjuk, pasti akan terjadi kecelakaan. Seringkali saya lihat orang lari dengan motor, sudah diberikan petunjuk bahwa harus pakai atribut pengamanan, helm itu harus pakai. Tapi kadang-kadang mereka lari tidak pakai helm, mereka lari biasa saja, anggap biasa. Bahkan mereka yang naik mobil sudah ada petunjuk dan harus pakai safety belt, harus pakai ban, tapi mereka tidak perlu pakai ban pengaman, mereka biasa saja. Nah, waktu terjadi tabrakan kecil, maka terjadi kecelakaan yang hebat atas hidup mereka. Padahal cuma tabrakan kecil, bagus senggol saja. Setelah jatuh, kepala terbentur, mungkin kena aspal atau ada sebagainya sudah. Punya cek begini, wah, dia gangguan geger otak karena kepala retak. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, rupanya ada petunjuk. Rambu jalan ini sangat penting dalam perjalanan hidup. Seorang sopir atau jurumudi yang di atas kapal ini, kalau dia tidak ikut aturan perjalanan di atas kapal ini, pasti terjadi kecelakaan. Akan berakibat fatal. Oleh sebab itu ada petunjuk perjalanan yang harus dia pakai untuk berlayar dalam perjalanan ini, supaya tidak terjadi kecelakaan. Saudara bisa ingat peristiwa Titanic. Kalau nonton dari klip itu ya ada banyak hal yang mungkin terjadi di sana yang mungkin tidak wajar kata lainnya. Kalau kita lihat, ada orang yang karena sibuk tidak sibuk lihat ini, lihat ke depan tapi dia lihat ke samping karena ada orang di bawah mungkin. Akhirnya dia tidak tahu bahwa di depan ada gunung es, bukit es, akhirnya terjadi tabrakan. Sekarang kita kembali ke kehidupan rohani kita. Kalau di dunia nyata, dalam pemerintahan, di sebuah kota atau dalam perjalanan, pasti ada rambu. Kalau lihat sana, kalau ada tikungan yang mungkin ke kiri, itu berarti kita ke kiri. Jangan sudah lihat tikungan kiri terus belok ke kanan, pasti terjadi tabrakan. Kalau saya lihat ada jembatan agak sempit, ada gambar 2 tiang agak sempit, berarti itu jembatan sempit. Ada petunjuk supaya sopir ini dia pergi, atau dia mengendarai kendaraan ini tidak terjadi tabrakan. Kalau dia tabrak, kembali ke manusianya. Mungkin karena tidak perhatikan baik-baik atau mungkin ada gangguan. Karena alkohol, akhirnya terjadi tabrakan. Dalam kehidupan rohani pun nyata. Bagaimana menjadikan rambu jalan yang dimaksud oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda dalam pembuangan? Rambu-rambu jalan ini adalah firman Tuhan. Haleluya. 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 Mazmur 119 ayat 105. Ayat ini sudah tidak lazim bagi anak-anak sekolah minggu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Sebenarnya pelita itu harus ditaruh di atas, supaya bisa menerangi seluruh ruangan yang ada dalam kegelapan. Tapi kenapa bisa harus turun sampai ke bawah menjadi pelita bagi kaki? Berarti ada dalam kegelapan yang pekat. Alkitab berkata hari sudah jauh malam. Bicara jauh malam ini sudah sedikit lagi pagi. Sementara perjalanan hidup rohani kita ini harus ada kebenaran firman Tuhan yang bisa menuntun kita supaya tidak terjadi tabrakan rohani. Bagaimana tabrakan rohani? Bapak Pendeta kira-kira Bapak jelaskan tabrakan rohani itu bagaimana? Mungkin saudara jalan bertemu dengan seorang hamba Tuhan, atau mungkin saudara anggap dia sebagai orang yang luar biasa penatua dalam gereja, atau mungkin diaken, terus tiba-tiba hanya sebuah kata saja mengakibatkan iman saudara goyang. Guru ini, Pak Penatua ini nanti Desember baru masuk. Selama ini Pak Penatua kemana? Bilang, Kristen Tuturuga, Kristen Penyu. Nanti akhir tahun baru dia muncul. Padahal dia tidak tahu penatua ini mengalami, atau jemaat ini mengalami masalah, atau dia punya masalah. Pasti ada masalah mengakibatkan. Kenapa dia tidak hadir? Sekarang tiba-tiba dia dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan karena ada ajakan. Dia mau datang kepada Tuhan, terus tiba-tiba ada perkataan yang muncul. Ini tabrakan rohani. Cuma suatu perkataan sedikit saja menyinggung.
Bapak ini di sini ikut perjamuan, nanti di luar juga ada perjamuan foto. Hanya tabrakan sedikit. Ini tabrakan-tabrakan rohani yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Itu sebabnya harus firman ini menjadi landasan hidup kita. Di sana dikatakan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau pelita berarti orang jalan pasti tunduk karena menerangi jalan yang ada di bawah. Kasih turun pelita ke bawah dan jalan tidak mungkin. Pelita ke bawah baru kita angkat kepala ke atas baru jalan begini. Pasti harus tunduk melihat jalan ini supaya tidak terjadi tabrakan. Supaya kaki bisa berjalan dengan baik karena ada penerangan. 2 Timotius 3:16 berkata segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat. Ini membuktikan bahwa dalam firman Allah ada perubahan. Dalam firman Allah ada kekuatan. Dalam firman Allah ada kemenangan. Waktu kita punya persoalan, kita punya masalah, kita harus hidup dalam firman Allah supaya tidak terjadi kematian rohani. Karena tidak ada petunjuk dalam hidup kita. Baca firman, jangan baca komik. Karena firman yang mampu merubah. Komik tidak bisa mampu merubah. Pasti bikin lucu sedikit selesai. Saudara senang terus tiba-tiba lihat kemarin begini, hanya makan nasi kosong terus marah. Kenapa mama tidak masak lauk? Nasi kosong karena uang belanja tadi bapak bawa ke sana pakai main togel, tidak beli lauk. Ini sekarang yang terjadi. Jadi harus firman ini menjadi landasan hidup kita, menjadi rambu supaya tidak terjadi tabrakan rohani dalam kehidupan kita. Kesana cuma baku sentil saja, tidak apa-apa. Baku kikis saja tidak apa-apa, karena firman ada untuk memberikan petunjuk. Saya dulu kepala acara. Kata orang Papua bilang kepala acara itu maksudnya orang yang juga ikut-ikut acara juga kalau macam-macam acara. Ada beberapa orang. Tapi setelah saya mulai hidup mulai berubah dari masa muda untuk berusaha melayani pekerjaan Tuhan, mulai ada perubahan dalam hidup untuk acara ini tidak layak. Atau saya mulai geser, orang bilang bikin diri suci. Padahal dulu kita sama-sama satu botol, sekarang bisa dari kita. Tapi itu hidup mulai berubah karena ada firman. Dari jauh saya hanya tatap mereka sementara goyang, saya dari luar. Ada teman-teman juga yang mau berubah, mereka juga tatap, tapi mata masih ikut musik. Karena mau tunjukkan gerakan kaki, nanti bilang kaki. Tapi itulah firman Tuhan yang merubah. Jadi rambu-rambu jalan ini harus ada dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah supaya tidak terjadi tabrakan rohani. Yang kedua, haleluya, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Satu kesaksian, waktu saya masih kuliah di Manado, ada satu taksi yang mau ke Karompasan. Kami dari kampus ke Karompasan itu jalan rata, tidak ada gunung. Jadi ikut taksi dari kampus ke Karompasan, selesai dari Karompasan mau kembali. Karena kami lihat taksi sama, kami tahu bahwa itu memang tujuannya sama, terus kami naik. Sementara dalam perjalanan teman saya bilang begini, tadi dari kampus ke pasar tidak naik gunung, kenapa mau pulang ke kampus naik gunung? Rupanya bukan pulang ke Sario, tapi pulang ke Teling, jadi naik gunung. Lihat ke bawah, oh kampus di bawah. Untung-untung sopir juga takut Tuhan, jadi bilang sudah nanti kita antar ke kampus. Tanda-tanda jalan ini sangat penting dalam kehidupan. Berkendaraan, bahkan dalam pelayanan juga sangat penting. Pelabuhan semua sama, jadi kita masuk saja. Tujuan masuk Banten, tiba-tiba masuk Ternate. Karena pelabuhan semua sama. Oto semua sama, mobil semua sama, tapi ada petunjuk di sana. Ini jalan ke sini, kapal ini, sinabung ini masuk di sini. Doroloda masuk di sini. Jangan bilang kapal semua sama, kita naik saja. Beli tiket Ternate, kaget begini, ada di Banggai. Kenapa bisa begitu? Karena tidak perhatikan tanda yang ada di sana. Rupanya tanda jalan ini sangat penting, sehingga Yeremia menegaskan kepada mereka yang ada dalam pembuangan harus pasang bagimu tanda-tanda jalan. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda jalan? Haleluya. Galatia pasal 6 ayat 17. Rasul Paulus berkata, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kenapa dia katakan tanda-tanda milik Yesus?
Rupanya Paulus yang tadinya seorang pembunuh, dia mengajar orang Kristen, menganiaya orang Kristen, berhadapan berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus di Damsyik. Dan pada saat itu dia jatuh dan matanya mulai buta karena berhadapan dengan Yesus. Siapakah engkau? Yesus bilang, aku yang engkau aniaya. Secara fisik dia tidak aniaya Yesus, tapi kekristenan yang dia aniaya itu yang mengakibatkan berjumpa dengan Yesus. Paulus juga berkata dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Maksudnya 100% dia sudah mulai berubah, meninggalkan hal-hal yang duniawi, menuju kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Galatia 6 ayat 14 dan 15. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang menjadi arti. Karena sudah berubah dari kehidupan yang lama menjadi ciptaan yang baru seperti Yesus. Ada orang bilang dalam pujian, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Semua orang kejar penyempurnaan. Jangan sempurna di dalam botol, jangan sempurna karena rokok, jangan sempurna karena mencaci maki, tapi sempurna di dalam Yesus, berarti hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Harus ada tanda, oh kita mau bilang mama ini memang dia memang anak Tuhan, dia memang hamba Tuhan. Lihat dari dia gaya hidup, dia punya karakter. Jangan kita sudah jadi orang yang sudah berubah baru kita mulai masuk. Dunia mulai berubah, kita mau hidup lagi. Sudah lepas rokok mulai masuk ke merokok lagi. Sudah lepas botol mulai masuk botol lagi. Tapi harus berubah. Harus tanda milik Kristus ada dalam kehidupan saya dengan saudara sehingga terjadi perubahan atas kehidupan kita. 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Roh Kudus sementara menginsafkan hati manusia supaya dia sadar untuk berbalik, berubah kepada jalan kebenaran dan hidup. Karena hanya Tuhan saja yang mampu dalam kekuatan rohnya. Haleluya. Roma 8 ayat 10 berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat yang kemudian kata dia turun menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi kalau saudara baca firman, berarti saudara sementara berhubungan dengan Tuhan. Kalau berhubungan dengan Tuhan pasti ada perubahan, tidak mungkin tidak ada perubahan. Karena dia Tuhan pembuat mujizat. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20 itu sudah nyata perbuatan daging. Perbuatan ini telah nyata, percabulan, pesta pora. Tapi harus matikan hal ini dalam kehidupan kita karena tidak layak dengan kehidupan roh. Haleluya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup oleh iman. Kalau kita hidup oleh iman, akan terjadi mujizat. Dengan imanku ku hadapi semua. Tapi setelah hadapi semua, ada orang yang lari karena tidak mampu menghadapi, karena bicara masalah gunung-gunung pencobaan. Ini gunung, bicara masalah yang besar.
mengakibatkan tidak ada tanda-tanda milik Kristus dalam kehidupan kita. Pengertian P2 Budi, P2 Tapi kita Budi, harus Hartono, ditunggu di hidup informasi sesuai dengan kehendak Allah, karena dari sana ada perubahan yang besar. Sekalipun ada masalah, datang kepada Tuhan. Dia berkata dalam firman-Nya, marilah kepada Kusma yang tidak sudah diberi beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tawarkan kelegaan. Tapi banyak orang tidak mau cari kelegaan di dalam Tuhan. Ada yang cari kelegaan, saya pergi di bioskop, mungkin di sana ada kelegaan. Karena dengan nonton, stres mulai hilang. Saya pergi duduk di pinggir pantai, mungkin di sana ada kelegaan. Karena dengan duduk di pinggir pantai, dengar suara burung, dengan suara air, langsung terjadi kelegaan. Saya mau katakan buat saudara, kelegaan hanya ada di dalam Tuhan. Apa yang dunia beri bersifat sementara, tapi yang Tuhan beri untuk kehidupan ke depan, baik mati maupun hidup, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun mati. Bicara Kristus mulai nyata dalam hidupku. Saudara jalan, orang bilang, dia pemuda itu orang luar biasa. Dia karena selalu setia dengan Tuhan, berdoa. Dia tidak peduli apa kata orang tentang dia, tapi dia selalu datang kepada Tuhan dalam masalahnya. Memang kalau kita punya masalah, jangan datang kepada keluarga. Karena datang kepada keluarga pasti ada di sana ada saran-saran di luar daripada kehendak Allah. Tapi datang kepada Tuhan. Apalagi keluarga yang punya hubungan erat dengan dunia ini. Datang ke sana, aduh ini kita punya anak ini sakit. Bawa ke opa di sebelah atau tete di sebelah. Tete di sebelah itu luar biasa. Tinggal dia kasih air, sudah langsung terjadi kesembuhan. Air yang dia kasih luar biasa. Ada yang bilang, bawa ke orang pintar di sana. Cek punya cek, dia tidak sekolah, tapi dia disebut orang pintar. Ini luar biasa. Orang pintar yang tidak punya gelar, tapi bisa. Kenapa? Karena bisa dia usir setan dari orang keluar. Dia bisa buat orang itu sembuh, anak itu sembuh. Mau berhasil, usaha berhasil, datang ke situ, nanti dia kasih air saja, dia kasih kulit kayu saja. Kulit kayu punya hubungan apa dengan ekonomi? Tapi ini yang terjadi, mengandalkan kekuatan di luar daripada kekuatan Allah. Orang-orang di pulau, apalagi nelayan, mereka seringkali mau pergi melaut, mereka juga, orang-orang yang di luar Tuhan, mereka juga punya cara mereka pakai untuk bisa berhasil. Kita pergi, kita cari kayu, terus kita mau kayu ini kalau bakar, gosok di melon, langsung sekali buang, langsung pancing, ikan makan. Ada lagi, ini pasang di ujung jaring, kasih lepas di sana. Sekalipun lepas di pinggiran pantai di laut, nanti ikan datang masuk di jaring. Semua orang pakai cara berusaha supaya mereka sukses dalam perjalanan hidup mereka. Tapi ada cara-cara yang di luar daripada kehendak Tuhan, seperti yang saya katakan. Pasang kayu di depan senapan, tembak itu tepat sasaran. Ikat di sini supaya waktu jalan itu setan menghormati. Ayo. Karena ikat di sini. Dia bilang itu apa itu? Daun perlindungan. Berusaha melindungi diri dari gangguan. Bahkan ada lagi yang lebih aneh. Lari sampai dekat pinggir pohon besar. Karena ini saya biasa dengar. Dengar dalam itu biasa sampai dekat pinggir pohon besar atau masa tebing atau ada kuburan-kuburan begitu. Biasa saudara kasih klakson. Terus saya tanya, kenapa kasih klakson? Dia bilang, Bapak kita minta permisi. Kenapa minta permisi? Kalau tidak minta permisi nanti celaka. Bagaimana mungkin kuasa yang ada pada kita lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini? Baru kita minta permisi kepada kuasa yang kecil. Tuhan punya kuasa yang hebat. Tidak perlu minta permisi kepada setan. Karena waktu setan berjumpa dengan Yesus di Gerasa, orang gila yang luar biasa itu, dia datang dan dia berlutut dan dia bilang, ini belum waktunya anak kalah. Izinkan aku masuk ke dalam babi-babi itu. Dia minta permisi masuk ke dalam babi-babi. Baru kita mau minta permisi kepada dia untuk numpang lewat. Waduh, kita lalu. Tuhan itu hebat. Amin. Tuhan itu dahsyat, tidak perlu engkau terpengaruh dengan keberadaan dunia ini. Kalau engkau terpengaruh dengan keberadaan dunia ini, berarti perjalananmu akan tidak berhasil. Tapi berhubungan dengan Tuhan, perjalananmu akan berhasil karena Tuhan ada di sana. Terakhir, kita sudah selesai karena waktu singkat. Dia berkata, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang kau tempuh. Nah, seringkali
Kalau tidak perhatikan jalan raya baik-baik, pasti terjadi kecelakaan. Sama dengan dua posisi yang ada di atas. Tapi ini lebih penting. Perhatikan jalan raya baik-baik. Bicara tentang perhatikan perjalanan hidupmu secara baik-baik. Ada yang tidak perhatikan perjalanan hidupnya, tapi perhatikan perjalanan hidup orang lain. Dia itu baru 2 bulan kenapa bisa dapat mobil? Baru 3 bulan kenapa dia bisa naik jabatan baru kita? Padahal dalam ayat ini itu dia berkata pilih jalan yang telah kau tempuh, bukan jalan orang lain, tapi jalan pribadimu yang harus engkau perhatikan. Ada tawaran yang besar. Ini ada tawaran. Haleluya. Banyak orang tidak memperhatikan jalan hidupnya. Dia tergantung pada orang lain. Jadi orang tarik ke sana, dia ke sana, orang tarik ke sini, dia ke sini. Tapi dia tidak perhatikan jalan raya hidupnya baik-baik. Lihat begini, kenapa dia bisa berhasil, bisa selesai. Saya punya teman, satu teman kuliah, ada satu teman. Dia ada orang bilang mahasiswa abadi. Saya kira pakai kata ini bilang mahasiswa abadi. Saya tanya, kenapa tuh pakai mahasiswa abadi? Kawan, dari teman ke teman. Mereka sudah pulang, sudah punya pekerjaan, saya masih kuliah. Jadi orang bilang dia mahasiswa abadi karena orang lain, orang kuliah sampai sudah selesai, ada pulang, dia masih kuliah. Yang lain lagi pulang, dia masih kuliah. Tapi setelah dia mulai berjumpa dengan Tuhan, terjadi perubahan. Pada saat KKR, dia mulai dengar firman. Kau jangan terpengaruh dengan dunia. Memang di kampus dia itu orang tukang mabuk. Jadi semua dosen cap dia ini pemabuk berat. Akhirnya dia tidak selesai kuliah. Uang yang dikirim dari keluarga pakai untuk mabuk, bukan pakai untuk bayar kuliah. Jadi wajar saja kalau dia mahasiswa abadi. Tapi karena dia lihat, wah, keabadian saya ini bukan keabadian karena pekerjaan, tapi karena mabuk terus. Tidak ada jalan keluar. Dia berusaha berubah. Akhirnya hari-hari ini dia menjadi camat di satu kecamatan. Dan itu menjadi kesaksian hidupnya. Harus ada langkah yang kita ambil dalam perjalanan hidup kita untuk berubah hidup kita sendiri, bukan hidup orang lain. Jangan melihat orang lain berubah terus mulai marah-marah, sedangkan kita sendiri tidak mau berubah. Kita harus berubah supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Sebab perubahan dari hidup kita ini menjadi awal tolak ukur perjalanan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang hidup, yang mampu merubah setiap orang. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Sekarang didik dia dengan jalan apa? Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Harus badi di jalan ini, di jalannya Yesus. Karena itu jalan kebenaran dan hidup. Kalau bawa di jalan lain, aduh, saya tidak jamin. Karena di jalan lain pasti dia tidak akan berhasil. Dia tidak akan sampai di tempat tujuan. Sekalipun kita berusaha dia untuk menuju ke tempat tujuannya, tapi tidak akan sampai ke tempat tujuan. Memperhatikan secara baik-baik perjalanan hidupmu, perjalanan rohani keluargamu, supaya keluargamu diberkati dan ada perubahan yang besar dalam kehidupan kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang hidup dan luar biasa. Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 berkata, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi lebih baik kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Memang banyak orang rajin beribadah, rasa saya ini rajin beribadah, tapi lebih sungguh-sungguh lagi. Kata lebih sungguh-sungguh ini supaya mengingatkan kita, karena ada masa-masa kesukaran, ada masa-masa kelam, ada masa-masa yang mengakibatkan kita sudah putus komunikasi lagi. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan supaya terjadi perubahan dalam hidup kita. Oke, kesimpulannya dari khotbah ini dengan tema jadikan perjalanan saudara berhasil. Kalau tidak ada firman dalam kehidupan kita, yang pertama, dan kita tidak jalan sesuai dengan pengajaran Kristus, maka kita tidak akan berhasil. Saya di rumah dulu kapal angin, tidak dengan orang tua dengan baik, bikin tahu-tahu, sekolah dasar sekolah pindah-pindah, terus lihat begini, teman-teman mereka sudah mulai
berhasil lain jadi pegawai apa semua Pak. Kenapa? Terus tiba-tiba kerinduan untuk mau berubah. Dari masa muda Tuhan mulai tangkap dalam pelayanan. Saya tahu ini panggilan saya. Orang macam berkata begini, wah kenapa orang tua berusaha kamu sekolah baik-baik tiba-tiba jadi pendeta? Saya bilang, Tuhan yang pegang takdir. Ada banyak tentara yang pindah menjadi pendeta, ada banyak guru yang pindah menjadi pendeta karena masa Tuhan itu luar biasa. Dia bilang ladang telah menguning, kurang penuai, tapi minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan itu supaya dia kirim pengerja. Saya berterima kasih karena hamba Tuhan dan kapal ini menjadi hamba Tuhan melayani dalam pekerjaan ini. Mari saya minta barisan musik karena kita sudah selesai. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Perhatikan jalan hidup saudara baik-baik supaya saudara bisa sampai ke tempat tujuan. Hari ini kita semua punya kerinduan sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan berhasil ke tempat tujuan. Hanya Tuhan saja yang mampu membawa kita ke tempat tujuan kita. Karena berjalan bersama-sama dengan Tuhan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam kekurangan, Tuhan berikan kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian dalam ada penyembahan. Di saat badai bergelora, haleluya. Dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. ku tenang kau Allahku. Di saat badai Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang kau Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta ini. Biarlah apa yang kita dengar pada hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan syukur. Sambil persembahan syukur dijalankan, mari kita angkat pujian pada halaman 99 nomor 275, Sungguh Ku Bangga Bapa. Doa persembahan sekaligus doa syafaat yang akan dipimpin nanti oleh Bapak Pendeta Garius. Halaman 99 nomor 275. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga atas lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu
apa yang aku miliki. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang saya serahkan kepada Bapak Pendeta Darius. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur padamu di hari ini. Apa yang kau lakukan bagi kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Haleluya, kami bangga punya Allah yang hebat, yang luar biasa, yang terus pelihara kami Tuhan. Bapa, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami merasa diberkati. Kami berdoa buat hamba firman, Tuhan kiranya Engkau pakai hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanan yang akan datang dimanapun hamba berada. Kami percaya ketika kami datang ada di tempat ini bersama dengan pengurus pelayanan di kapal Sinabung, Tuhan, Kau terus pakai mereka terus menjadi berkat. Haleluya, terpujilah di Kau Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu, kami juga memberikan persembahan syukur kami. Kami berdoa kiranya umat-Mu, jemaat-Mu yang hari ini hadir di tempat ini yang memberi persembahan, kiranya Tuhan Engkau memberkati pekerjaan mereka di ladang ataupun pegawai negeri, pengusaha, bahkan nelayan atau pekerjaan apapun bentuknya. Bapa, Engkaulah sumber berkat, Engkaulah Bapa yang luar biasa, yang Bapa El Shaddai, Bapa yang memberikan yang tiada menjadi ada. Tuhan, Engkau mengembalikan, khususnya buat persembahan syukur kami, kiranya juga ikut menunjang, memperluas pemberita Injil Allah di seluruh pelosok negeri Indonesia. Tuhan, kiranya lewat pelayanan persembahan syukur kami ini, banyak duta-duta yang diutus pergi memberitakan Injil Allah sesuai dengan janji Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia ini, sampaikan Injil itu kepada siapapun yang mendengarkannya Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hamba berdoa memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa, dari doa syukur kami mau berdoa khusus buat haleluya seluruh gereja dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan, gereja-gereja yang ada di Republik Indonesia ini, bahkan hamba-hamba Tuhan dan yang ada ikut berlayar di kapal ini Tuhan, mata-Mu memandang jauh dan mengenal di mana dia berada. Engkau memberkati, biarlah satu absolutisme kebersamaan yang kami bangun, kami satukan untuk giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Lewat pelayanan-pelayanan kami hamba Tuhan, gereja Tuhan akan menjadi berkat. Banyak orang yang mendengarkan Injil Allah, banyak orang yang mendengarkan firman Allah, maka akan mereka berbalik dari cara hidup mereka yang lama. Kiranya Tuhan, Dirjen Direksi PT Pelni dan jajarannya terus mempunyai hal yang baru untuk mengatur pelayanan-pelayanan yang akan datang. Bapa, terima kasih, Engkau berkati semuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat lautan berpulang-pulang di lautan. Tapi Tuhan, hamba percaya Engkau berkata, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Tuhan, kami selalu berada di dalam kapal-Mu Tuhan. Kami selalu berada sama-sama di dalam pelukan dan angkatan Tuhan. Hamba percaya janji Tuhan ini. Bapa, mereka menjalankan tugas kenegaraan, melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau limpahkan berkat, lindungi sertai, jauhkan sakit penyakit. Tapi Tuhan, biarlah kasih damai sejahtera, sukacita yang terus menjadi bagian di dalam hidup mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh penumpang di atas kapal ini. Tuhan, Engkau memberkati.
baik dia Kristen, baik Muslim. Tuhan, kami adalah milik-Mu. Engkau memberkati kami semua. Semua perjalanan untuk akan sampai tempat tujuan, Engkau terus pelihara Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak Presiden kami Republik Indonesia. Tuhan yang kami memberkati dari menteri sampai pada haleluya, semua menteri-menteri yang membantu sampai pada gubernur, bupati, kepala desa, RT yang kau memberkati. Tuhan kiranya dan kepimpinan Bapak berkati. Kami juga berdoa buat janda, duda, dan anak yatim piatu. Firman berkata, Engkau tak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau selalu ada untuk menjadi yang terbaik bagi kami. Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa buat haleluya orang-orang sakit yang ada di atas kapal ini. Tuhan, saat ini Engkau yang kenal dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, Engkau adalah Allah Rafa, Engkau adalah Allah penyembuh, Engkau adalah pembuat mujizat, Engkau adalah penolong yang ajaib. Hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, angkatlah semua beban sakit penyakit yang mereka alami. Lemparkanlah dan jauhkanlah dari mereka, pulihkanlah mereka, bukan tempat sakit penyakit yang mereka alami, sehingga mereka berlompat-lompat dan mereka datang mencari Engkau. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, sekali lagi hamba berdoa, kami mensyukuri hari yang baik di mana awal pertengahan sampai kami boleh berbakti dengan leluasa. Semua terjadi bukan karena kehebatan kebaikan kami semata, tapi ini terjadi karena izin Tuhan. Karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami sudah memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memberikan kolekte kami. Dan kami juga sudah membawa semua beban pergumulan hidup kami kepada Engkau. Kami percaya Engkau adalah Allah jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Mulia Kau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua percaya bersama saya kita katakan amin. Pada kita pada pagi hari ini kita masuk dalam pemberitaan warta jemaat. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita telah memberikan yang terbaik, puji-pujian terhadap Tuhan, dan kita meyakini bahwa Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Dan kita juga telah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan, dan firman itu memberkati kita semua. Selanjutnya kita juga telah memberikan persembahan, bahwa kita yakini juga bahwa sebelum kita memberikan, Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Dan ibadah kita sudah akan selesai. Untuk itu kami mohon waktunya sejenak untuk memberikan beberapa pengumuman. Kami atas nama direksi PT Pelni, Nakoda, dan seluruh kru KM Sinabung serta pengurus Ekumene KM Sinabung mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di tempat ini dalam ibadah hari Minggu. Terima kasih juga kepada hamba Tuhan yang berfirman, Bapak Pendeta Edi Warpur dari Gereja GPDI Biak, juga Bapak Pendeta Timotius dan Bapak Pendeta Darius. Terima kasih pula kepada pemain musik, WL, dan singer, serta yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang telah disampaikan oleh WL tadi, bahwa KM Sinabung ditugaskan untuk sebagai akomodasi terapung di Biak pada tanggal 29 Oktober sampai 8 November. Kami mohon dukungan doanya agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan Biak, Papua, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebagai informasi bahwa kapal akan tiba di Pelabuhan Bacan jam 11.30. Bagi yang akan turun di Pelabuhan Bacan, kami mengucapkan selamat jalan sampai di tujuan dengan selamat, dan sampai bertemu kembali dalam pelayanan akan datang. Tuhan tetap